Bagaimana sebuah suku yang tumbuh di pulau subur ini bisa menjadi penjaga harmoni Nusantara? Dari jejak manusia purba di Sangiran hingga tradisi luhur yang masih hidup, kisah suku Jawa bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang identitas dan warisan yang membentuk Indonesia. Apa rahasia di balik kekuatan tradisi mereka yang tetap relevan hingga hari ini? Mari kita telusuri jejak panjang peradaban suku Jawa, dari masa prasejarah hingga perannya dalam membangun negeri ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kamu dengan keberkahan. Amin ya Allah. Pulau Jawa, salah satu pulau utama di Indonesia, telah lama menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang peradaban manusia. Dari zaman prasejarah hingga era modern, Jawa telah menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan kekuasaan di Nusantara. Keberadaan fosil manusia purba seperti Homo erectus di Trinil dan Sangiran membuktikan bahwa pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Keunggulan geografis Pulau Jawa menjadi salah satu alasan mengapa wilayah ini menjadi pusat peradaban. Dengan tanah vulkanis yang subur, Pulau Jawa dikenal sebagai lumbung padi Nusantara, mendukung berkembangnya masyarakat agraris yang menjadi fondasi kehidupan sosial dan budaya. Selain itu, posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan Jawa sebagai persinggahan penting bagi pedagang dari India, Cina, Arab, hingga Eropa. Pertemuan budaya ini memengaruhi perkembangan tradisi lokal, bahasa, dan keyakinan yang melahirkan masyarakat dengan identitas yang kuat. Suku Jawa yang menghuni sebagian besar wilayah pulau ini adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Dengan populasi yang mendominasi, mereka memainkan peran penting dalam membentuk identitas bangsa. Bahasa Jawa, seni seperti wayang kulit dan gamelan, serta nilai-nilai seperti gotong royong dan tepas lira mencerminkan kedalaman budaya mereka yang tetap bertahan hingga kini. Namun, yang menarik adalah bagaimana suku Jawa mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan zaman tanpa kehilangan inti dari identitas budayanya. Mulai dari pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga modernisasi, mereka selalu mampu menyerap elemen baru sambil menjaga tradisi lama. Apa yang membuat suku Jawa memiliki pengaruh besar dalam sejarah Nusantara? Jawabannya terletak pada kemampuan mereka untuk menjaga harmoni antara tradisi dan inovasi, menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat peradaban yang terus berkembang sepanjang waktu. Bab-bab berikutnya akan mengungkap lebih dalam tentang perjalanan suku Jawa, dimulai dari kehidupan awal mereka di Pulau Jawa, hingga bagaimana mereka menjadi pilar utama dalam sejarah Indonesia. Pulau Jawa telah menjadi rumah bagi manusia sejak zaman prasejarah, meninggalkan jejak yang hingga kini masih dipelajari oleh para arkeolog dan sejarawan. Salah satu penemuan paling penting adalah fosil Homo erectus yang dikenal sebagai manusia Jawa, ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, dan diperkuat dengan temuan fosil lain di kawasan Sangiran, Sragen. Fosil ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa telah dihuni sejak lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu, menjadikannya salah satu tempat penting dalam studi evolusi manusia. Pada masa Neolitikum, kehidupan masyarakat di Pulau Jawa mengalami perubahan besar dengan dimulainya tradisi bercocok tanam. Masyarakat mulai meninggalkan pola hidup nomaden dan membentuk komunitas agraris yang tinggal di satu tempat secara permanen. Mereka mengolah lahan subur yang terbentuk dari abu vulkanik gunung berapi, terutama di daerah dataran tinggi dan lembah sungai. Padi menjadi tanaman utama, yang kemudian tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga dasar dari berbagai tradisi budaya suku Jawa, seperti upacara panen. Teknologi awal juga berkembang pesat
selama periode ini. Masyarakat Jawa mulai menciptakan alat-alat sederhana dari batu, seperti kapak persegi yang digunakan untuk membuka lahan atau berburu. Seiring waktu, mereka juga mulai mengenal logam, terutama perunggu dan besi, yang digunakan untuk membuat alat dan senjata yang lebih efisien. Bukti perkembangan teknologi ini ditemukan di berbagai situs arkeologi, seperti Anyer Kidul dan Gilimanuk. Lebih dari sekadar bukti kehidupan sehari-hari, temuan-temuan ini menunjukkan bagaimana masyarakat awal Pulau Jawa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, membangun sistem sosial yang harmonis, dan menciptakan teknologi yang mendukung kemakmuran mereka. Tradisi agraris, kerja sama dalam komunitas, dan keahlian teknologi awal ini menjadi fondasi penting yang membentuk budaya suku Jawa. Bagaimana kehidupan awal di Pulau Jawa membentuk dasar budaya suku Jawa? Tradisi bercocok tanam, kerja sama dalam komunitas, dan inovasi teknologi yang ditemukan sejak zaman prasejarah terus diwariskan menjadi akar dari identitas suku Jawa yang kita kenal hari ini. Bab selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana peradaban Pulau Jawa berkembang lebih jauh pada masa Hindu-Buddha. Pulau Jawa menjadi pusat peradaban besar pada masa Hindu-Buddha, berkat lokasinya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Sejak awal abad pertama Masehi, para pedagang dari India, Cina, dan wilayah lainnya membawa serta agama dan budaya mereka ke Nusantara. Dalam proses interaksi ini, agama Hindu dan Buddha mulai berakar di Pulau Jawa, membentuk dasar peradaban dan tradisi yang bertahan hingga sekarang. Kerajaan Tarumanagara di Jawa Tengah, Jawa Barat, yang berdiri pada abad keempat, menjadi salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Bukti sejarah seperti Prasasti Caruteun dan Prasasti Tugu menunjukkan bagaimana raja-raja Tarumanagara menjalankan pemerintahan berbasis nilai Hindu dengan pengaruh besar terhadap hukum, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Setelahnya, muncul Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang menganut ajaran Buddha. Kerajaan ini dikenal melalui kisah Ratu Shima yang memerintah dengan keadilan dan ketegasan pada abad ke-6. Puncak pengaruh Hindu-Buddha terjadi pada masa Kerajaan Mataram kuno, abad ke-8 hingga ke-10. Kerajaan ini terkenal melalui peninggalan arsitektur luar biasa, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang mencerminkan perpaduan harmoni antara budaya Hindu dan Buddha. Borobudur sebagai pusat spiritual Buddha dan Prambanan sebagai persembahan untuk Trimurti Hindu menjadi bukti keahlian arsitektur serta dedikasi masyarakat Jawa terhadap spiritualitas dan seni. Masa kejayaan Hindu-Buddha mencapai puncaknya pada era Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1527. Di bawah pimpinan raja-raja besar seperti Raden Wijaya dan Hayam Wuruk, dengan dukungan dari patih legendaris Gajah Mada. Majapahit tidak hanya menjadi simbol supremasi politik dan militer di Nusantara, tetapi juga pusat perkembangan seni, sastra, dan sistem pemerintahan Jawa. Kitab seperti Negara Kertagama mencatat tata pemerintahan Majapahit yang berbasis pada nilai-nilai Hindu, dengan pengaruh kuat terhadap sistem kerajaan di Jawa hingga masa selanjutnya. Pengaruh India begitu besar dalam membentuk bahasa dan seni Jawa. Bahasa Sanskerta dan tulisan Palawa diadopsi ke dalam budaya Jawa, menjadi dasar bahasa Kawi dan aksara Jawa. Seni pertunjukan seperti wayang kulit juga mendapat sentuhan epik Ramayana dan Mahabharata yang terus hidup hingga kini sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi Jawa. Sistem kasta Hindu diadaptasi dengan cara yang khas, disesuaikan dengan struktur sosial Jawa, memberikan corak unik pada pola masyarakat yang tetap harmonis. Apa dampak kebudayaan Hindu-Buddha terhadap tradisi Jawa yang kita kenal sekarang?
Pengaruh Hindu-Buddha menciptakan fondasi yang kuat dalam seni, bahasa, sistem pemerintahan, dan spiritualitas yang terus mewarnai identitas suku Jawa. Bab berikutnya akan membahas bagaimana kedatangan Islam membawa perubahan besar, namun tetap menghormati tradisi yang sudah ada. Masa Islam membawa babak baru dalam sejarah Pulau Jawa. Proses Islamisasi yang dimulai sekitar abad ke-13 tidak terjadi melalui penaklukan militer, melainkan lewat jalur perdagangan, dakwah, dan akulturasi budaya. Para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab menjadi perantara pertama, yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lokal seperti Wali Songo, penyebar Islam paling berpengaruh di tanah Jawa. Wali Songo bukan hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga melestarikan tradisi lokal. Mereka mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam adat istiadat Jawa yang sudah mengakar kuat, menciptakan harmoni tanpa menimbulkan konflik budaya. Misalnya, tradisi grebek dan sekaten adalah bentuk adaptasi dari ajaran Islam yang dipadukan dengan perayaan lokal. Grebek Maulud yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi oleh upacara adat dan gamelan Jawa, menjadi simbol penyatuan Islam dengan tradisi Jawa. Kesultanan Demak yang berdiri pada abad ke-15 memainkan peran penting sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Dipimpin oleh Raden Patah, raja pertama Demak yang diyakini masih memiliki garis keturunan Majapahit, kesultanan ini menjadi bukti transformasi besar dalam budaya dan agama di Jawa. Dengan dukungan Wali Songo, Demak memperkuat penyebaran Islam sambil mempertahankan nilai-nilai adat yang diwarisi dari masa Hindu-Buddha. Salah satu contoh harmoni budaya terlihat dalam seni pertunjukan wayang kulit yang diadaptasi oleh Wali Songo untuk menyampaikan ajaran Islam. Cerita-cerita epik Ramayana dan Mahabharata tetap dipertahankan, tetapi pesan-pesan moral di dalamnya disesuaikan dengan nilai-nilai Islami. Perubahan serupa terjadi dalam seni arsitektur, seperti Masjid Agung Demak, yang memadukan elemen tradisional Jawa dengan gaya Islam. Tiang masjid yang disebut Saka Tatal terbuat dari potongan kayu kecil yang dirangkai menjadi satu, melambangkan kerjasama dan persatuan masyarakat. Islam juga membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Sistem kasta yang sebelumnya dipengaruhi oleh Hindu mulai memudar, digantikan oleh nilai kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Namun, nilai-nilai keselarasan, penghormatan kepada leluhur, dan kehidupan kolektif tetap dijaga, mencerminkan kemampuan masyarakat Jawa dalam mengadaptasi perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Mengapa Islam diterima dengan harmoni oleh masyarakat Jawa tanpa menghilangkan tradisi lama? Jawabannya terletak pada pendekatan yang inklusif dan penuh penghormatan terhadap adat lokal, sehingga Islam dapat berkembang tanpa menimbulkan konflik budaya. Bab berikutnya akan membahas bagaimana pengaruh kolonialisme membawa tantangan baru terhadap budaya dan masyarakat Jawa. Suku Jawa dikenal dengan kekayaan bahasa dan tradisinya yang telah bertahan selama berabad-abad. Bahasa Jawa yang menjadi sarana utama komunikasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat interaksi, tetapi juga cerminan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh suku Jawa. Salah satu ciri khas bahasa ini adalah sistem tingkatan dalam penggunaannya, yang terdiri dari ngoko, bahasa sehari-hari atau informal, madya, bahasa semi-formal, dan krama, bahasa sopan atau formal. Sistem ini mencerminkan penghormatan terhadap hierarki sosial dan tata krama, dua aspek penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Selain bahasa, tradisi seni dan budaya Jawa juga menjadi warisan tak ternilai. Wayang kulit, misalnya, bukan sekadar hiburan tetapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual. Cerita-cerita yang diangkat, seperti Ramayana dan Mahabharata,
membawa pesan tentang kebenaran, keadilan, dan pengendalian diri. Gamelan, ansambel musik tradisional Jawa, mengiringi wayang kulit dan berbagai upacara adat, memberikan suasana sakral dan penuh makna dalam setiap pertunjukan. Batik, seni menghias kain yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, adalah simbol kreativitas dan filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Setiap motif batik memiliki makna tertentu, mencerminkan nilai spiritual, harmoni, dan hubungan manusia dengan alam. Misalnya, motif parang melambangkan kekuatan dan keteguhan, sementara motif kawung merepresentasikan keinginan untuk menjaga keseimbangan. Tradisi masyarakat Jawa juga syarat dengan nilai-nilai yang membentuk kehidupan sosial. Konsep gotong royong atau kerjasama dalam menyelesaikan tugas bersama menjadi landasan kuat bagi interaksi sosial. Nilai tepas lira atau tenggang rasa mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan memahami perasaan orang lain. Selain itu, kehalusan budi dan sikap rendah hati tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah modernisasi. Upacara adat seperti siraman, mitoni, ritual 7 bulan kehamilan, dan sekarang upacara kematian masih dipraktikkan oleh masyarakat Jawa, mencerminkan hubungan yang erat antara tradisi dengan siklus kehidupan manusia. Semua tradisi ini memperlihatkan bagaimana suku Jawa menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan modern. Bagaimana budaya suku Jawa tetap relevan dalam kehidupan modern? Jawabannya terletak pada kemampuan masyarakat Jawa untuk merangkul perubahan tanpa melupakan akar tradisinya. Seni, bahasa, dan nilai-nilai yang diwariskan tetap menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman. Bab berikutnya akan membahas bagaimana budaya ini menghadapi tekanan dari kolonialisme dan globalisasi. Suku Jawa memainkan peran besar dalam sejarah dan perkembangan Nusantara. Sebagai kelompok etnis terbesar di Indonesia, pengaruh mereka terasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik hingga kebudayaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh pergerakan berasal dari Jawa. Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang lahir pada 1908, didirikan oleh mahasiswa dari Jawa dengan tujuan memajukan pendidikan dan budaya masyarakat. Tokoh seperti Soekarno, proklamator dan presiden pertama Indonesia, membawa nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal Jawa dalam membangun visi kebangsaan. Pemikiran strategis dan diplomasi yang dipengaruhi oleh filosofi Jawa, seperti konsep sabar, kesabaran, dan tempo seliro, tenggang rasa, menjadi kekuatan besar dalam membangun persatuan di tengah keragaman bangsa. Dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, program transmigrasi sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan mendorong penyebaran masyarakat Jawa ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masyarakat Jawa yang berpindah ke daerah baru membawa serta budaya mereka, seperti tradisi gotong royong, sistem subak, pengelolaan irigasi, dan seni pertunjukan seperti kuda lumping. Hal ini memperkaya budaya lokal di wilayah tujuan transmigrasi dan menciptakan hubungan lintas budaya yang harmonis. Budaya Jawa telah menjadi salah satu komponen penting dalam identitas nasional Indonesia. Bahasa Jawa, meskipun bukan bahasa nasional, memiliki pengaruh besar dalam perkembangan bahasa Indonesia. Berbagai kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Jawa, seperti pahlawan, surga, dan senja. Seni dan budaya Jawa, seperti wayang kulit, batik, dan keris, tidak hanya menjadi kebanggaan Jawa, tetapi juga menjadi simbol budaya nasional yang diakui dunia. Gamelan Jawa, misalnya, sering digunakan dalam acara kenegaraan dan diplomasi internasional
untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Tradisi filosofis suku Jawa seperti ajaran kejawen yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta menjadi panduan moral yang relevan untuk menghadapi tantangan modernisasi. Nilai-nilai ini membantu menjaga keberagaman Indonesia tetap harmonis, menjadikan suku Jawa sebagai penjaga keseimbangan budaya di Nusantara. Dengan warisan tradisi yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan tenggang rasa, suku Jawa mampu menjadi jembatan yang menyatukan berbagai kelompok etnis di Indonesia. Budaya Jawa tidak mendominasi, tetapi beradaptasi dengan budaya lain, menciptakan rasa persatuan dalam keberagaman. Bab selanjutnya akan mengupas bagaimana suku Jawa mampu bertahan dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Suku Jawa telah menjadi bagian integral dari perjalanan panjang peradaban Nusantara. Dari zaman prasejarah hingga era modern, budaya Jawa terus berkontribusi dalam membentuk identitas Indonesia. Tradisi yang diwariskan turun-temurun tidak hanya mencerminkan nilai-nilai luhur, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk tetap menjaga harmoni di tengah keragaman. Budaya Jawa kaya dengan nilai-nilai seperti gotong royong, tepa selira, dan sabar yang memberikan panduan bagi kehidupan bermasyarakat. Seni, bahasa, dan tradisi adat suku Jawa adalah warisan yang tidak hanya milik Pulau Jawa, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi ini, kita turut memperkuat fondasi kebudayaan Indonesia. Upaya pelestarian budaya tidak hanya melibatkan masyarakat Jawa sendiri, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Perayaan tradisi seperti sekaten, ruatan, atau wayang kulit adalah cara untuk mengenang kebesaran budaya ini, sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda dan dunia internasional. Suku Jawa mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dalam tradisi Jawa, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan menjadi nilai inti yang tetap relevan hingga kini. Sebagai penjaga keseimbangan budaya, suku Jawa telah menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat hidup berdampingan dengan modernitas tanpa kehilangan esensinya. Di tengah arus globalisasi, nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kerukunan, dan kesabaran adalah warisan berharga yang dapat menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan mempelajari dan menghayati nilai-nilai ini, kita dapat menjaga identitas budaya yang kuat sekaligus terbuka terhadap perubahan. Peran suku Jawa dalam sejarah Nusantara tidak hanya sebatas pengaruh budaya, tetapi juga kontribusi dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Dari kebangkitan pergerakan nasional hingga seni dan tradisi yang diakui dunia, warisan suku Jawa adalah cermin kekayaan dan kemajuan peradaban Indonesia. Di era modern, tantangan untuk menjaga identitas budaya semakin besar. Namun, melalui pendidikan, pelestarian tradisi, dan pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya Jawa, kita dapat memastikan warisan ini tetap hidup. Suku Jawa mengajarkan bahwa masa depan yang kuat dibangun di atas fondasi sejarah dan tradisi. Dengan menjaga warisan ini, kita tidak hanya menghormati leluhur, tetapi juga memberikan pijakan kokoh bagi generasi mendatang untuk terus melangkah maju.